Eyang Esmoyo hadir dalam bentuk wujud merah. Dan memang yang terjadi memang merah. Tapi tahun ini kehadiran Eyang Esmoyo maupun Ibu Ratu itu sudah berubah. Jadi kehadiran Eyang Esmoyo itu bercahaya dan depannya itu putih. Adalah gambaran bagus bahwa legislatif yang mau menjago maupun yang mau menjago presiden adalah orang-orang yang bisa melaksanakan jalannya seorang yang saya katakan dari Gedung Jene sampai Patgaleh dan yang bisa melakukan Hastobroto itu. Itulah yang nanti akan kepilih di tahun ini. Nusantara saya cukup optimis. Tidak hanya tahun ini, ke depan. Indonesia, ibu kotanya aja besok sudah namanya IKN. Jadi sudah Nusantara. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, rahayu, rahayu. Romo Sabdo pernah sampaikan arti dari wujud atau warna dari kehadiran kaki Semar setiap tahun yang punya arti sendiri-sendiri. Putih, hitam, dan lain-lain. Satu Suro tahun ini hadirnya dalam warna apa ya Romo? Dan apa artinya? Ya, dalam 2 tahun sebelum ini memang Eyang Esmoyo hadir dalam bentuk wujud merah. Dan memang yang terjadi memang merah. Kita punya kasus banyak, termasuk kasus COVID, dan memang keuangan negara pun agak berat selama 2 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang mungkin masih ada efeknya. Tapi tahun ini kehadiran Eyang Esmoyo maupun Ibu Ratu itu sudah berubah. Jadi kehadiran Eyang Esmoyo itu bercahaya dan depannya itu putih. Jadi bercahaya itu, cahaya itu seperti sinar matahari itu, cahaya di sampingnya. Dan sini putih seperti kapas gitu di depannya. Jadi beda cahaya sama kapas gitu. Ya, ini suatu hal yang menurut saya, dan beliau hadir dalam artian senyum. Jadi waktu saya ngesti di puncak Gunung Srandil, beliau hadir dalam artian senyum. Yang saya sendiri ya sangat-sangat bahagia dengan tampak putih, garis putih. Bahwa dalam artian bahwa ini, kalau dari penglihatan saya dari puncak Gunung Srandil sana, itu akan ada sesuatu jalan kebaikan yang dulu saya takutkan pada periode 3,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini akan ada hal-hal yang istilahnya menyerang Pak Jokowi gitu. Tetapi ternyata ya bisa dieliminir, walaupun ada tapi bisa dieliminir. Dan saat ini kemarin saya lihat di puncak Gunung Srandil, Eyang Esmoyo bercahaya dan depannya adalah putih seperti kapas. Yang saya artikan bahwa mulai saat ini sebetulnya sudah ada keheningan kesucian di antara para pemimpin kita untuk mulai menghayati kehidupan baru, di mana kehidupan tahun keselamatan dan kemakmuran akan bisa diraih. Apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tadi saya sampaikan tahun-tahun sebelumnya itu kan memang 3 tahun yang lalu itu merah semu hitam. Terus tahun lalu
tahun sebelumnya 2 tahun yang lalu, jadi 3 tahun masih merah, tapi tahun lalu memang merah sudah semu lebih baik. Jadi penampakan setiap tahun selama 3 tahun ini memang penampakannya merah, dan penampakan tahun ini adalah mulai bercahaya, senyum, dan depannya itu putih seperti kapas. Pesan khusus apa yang diterima sehubungan dengan tahun Ehe yang sudah mendekati kesibukan-kesibukan politik di Nusantara, sementara juga sedang ada hajat besar membangun ibu kota baru? Ya, dari video-video yang terdahulu sudah saya sampaikan bagaimana Pulung dan Wahyu. Sudah saya sampaikan bagaimana seorang yang mau menjadi pimpinan harus melakukan topo broto. Ada Astobroto, ada perjalanan dari Kedung Jene ke Wotgaleh, bagaimana yang harus dia lakukan. Jadi pada tahun ini yang jelas kalau menyongsong tahun 2024, dan dari gambaran yang saya sampaikan satu suro bagaimana Ibu Ratu juga hadir ke daratan di Jogja membawa wahyu, hanya orang-orang yang memang pilihan besok yang akan masuk. Wahyu itu jelas dari pertama saya membuat video itu ada gambaran bahwa yang akan jadi itu antara kombinasi antara Mataram dan Galuh. Mataram itu bisa juga Mataram kuno. Jadi Mataram itu Mataram kuno, tapi tetap berpusat di Jogja karena Borobudur Prambanan itulah gambaran Mataram kuno itu ada di Jogja. Galuh itu bisa juga Galuh kuno. Galuh kuno itu ada di Lembah Wangi di Gunung Slamet. Jadi bisa juga memang orang Wahyu dari gambaran berikutnya yang saya katakan Wahyu Mataram dan Wahyu Galuh itu bisa juga tetap yang saya sampaikan berikutnya di Pulung dan Wahyu itu bahwa Wahyu ada di Kulon Progo Banyumas dan Pulung ada di Kulon Progo Banyumas dan Wahyu ada di Yogyakarta. Karena Mataram kuno ya ada di sekitar Yogyakarta sampai Jawa Tengah sana ke utara, dan Galuh itu Galuh lama sebetulnya ada di lereng Gunung Slamet. Baru berikutnya Galuh baru ada di Ciamis, itu kerajaan Galuh yang baru. Tapi Pasir Luhur dan Galuh yang awal itu ada di lereng Slamet. Baru berikutnya ada di sana. Tetapi Mataram juga ada di sekitar Jawa Tengah dan DIY, masih terbukti ada Candi Prambanan. Jadi ternyata dan saat sebelum suro Kanjeng Ibu Ratu Kidul berkenan untuk nitih kereta kencana ke daratan DIY yang diikuti dengan adanya rop. Jadi memang tahun ini adalah gambaran bagus bahwa legislatif yang mau menjago maupun yang mau menjago presiden adalah orang-orang yang bisa melaksanakan jalannya seorang yang saya katakan dari Kedung Jene sampai Wotgaleh dan yang bisa melakukan Astobroto itu. Itulah yang nanti akan kepilih di tahun ini. Selain tentu saja memang untuk menjadikan caleg atau jadi presiden itu ada namanya ongkos politik. Bukan money politik tapi ongkos politik. Jadi yang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mencapai di sana. Tidak bisa hanya dengan kita berdoa dan sebagainya nanti jadi, tidak bisa. Semua kegiatan, semua mau sekolah pun ada ongkos sekolah. Mau apapun, mau pergi ke Jakarta ada ongkos perjalanan ke Jakarta. Mau politik juga ada ongkos politik. Tapi bukan money politik. Jadi kita harus membedakan orang-orang jangan wah bayar dapat ini money politik, enggak. Itu ongkos politik yang memang harus dilakukan untuk mencapai ke sana. Jadi jangan sampai kita itu juga salah tangkap bahwa itu begini begitu, enggak. Tanpa ongkos politik ya enggak sampai, orang berpolitik ya tetap ada ongkosnya. Selain memang harus menghayati yang saya sampaikan di awal-awal.
Jadi Hastobroto, perjalanan dari Kedungjeni ke Wedara itu harus dijalankan untuk bisa mencapai. Tanpa kerohanian, wahyu tidak ada, pulung tidak ada. Bagaimana Romo? Apakah optimis melihat Nusantara tahun ini? Ya, Nusantara saya cukup optimis. Gak hanya tahun ini, ke depan. Indonesia, ibu kotanya aja besok sudah namanya IKN. Jadi sudah Nusantara. Dan Nusantara ini adalah aslinya sebetulnya. Aslinya kita itu Nuswantoro. Walaupun ibu kotanya terada di Kalimantan Timur ya. Orang kita dulu meyakini mimpinya Pak Soekarno bahwa ibu kota itu ada di Palangkaraya utaranya sana. Saya juga pernah mengunjungi sana. Sana ada penginapan atau hotel gitulah. Yang doa di sana ada orang Australia, orang Prancis, orang mana meditasi di itu. Karena mereka meyakini pusatnya dunia itu ada di situ. Sehingga mereka berdoa, orang dari luar negeri berdoa di sana, orang Indonesia malah nggak ada. Saya juga ke sana, wah luar biasa. Yang berdoa malah orang jauh 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang mungkin sudah nggak ada, tapi kalau 15 tahun yang lalu ada di sana. Ada penginapan yang untuk orang asing berdoa di sana. Saya meyakini hal itu berkembang. Karena sekarang sudah ada ya IKN Nusantara itu loh, sudah disebut Nusantaranya. Tetapi ibu kota itu kan bleger gitu. Blegernya, keadaannya gitu. Tetapi bisa juga tentang pemerintah di sana, tetapi otaknya gitu tetap di Jawa. Apapun yang terjadi itu letaknya di sana, tapi otaknya tetap di Jawa. Jadi di Jawa ini tetap ada istilahnya jaringan yang istilahnya penasehat atau apa, profesor-profesornya untuk bagaimana perjalanan Republik ini tetap ada di Jawa ini ada. Yang mengatur itu karena memang tidak bisa lepas dari itu. Jadi garis imajiner sampaikan, ada garis imajiner Parangkusumo, Keraton Jogja, Gunung Merapi. Itu energi yang untuk membangun Indonesia. Ada lagi garis imajiner yang saya lihat kemarin, selain garis imajiner yang sudah ada ini, yang ini nggak bisa diganggu karena ini budaya. Ini nggak bisa diganggu. Garis imajiner, apakah garis imajiner Parangkusumo, Keraton Jogja, Gunung Merapi akan hilang? Enggak, itu nggak bisa dihilangkan. Karena itu tetap sebagai garis imajiner yang luar biasa untuk membangun Indonesia. Cuma sekarang ada garis imajiner baru yang muncul antara Pantai Srandil, Gunung Slamet, tengah-tengahnya Banyumas. Inilah yang akan melahirkan pimpinan mulai 2024 antara Jogja dan sampai Banyumas. Garis imajiner lama, energi digabungkan dengan garis imajiner baru, keselamatan dan kemakmuran. Kalau ini bisa yang terpilih besok presidennya itu adalah orang yang mempunyai wahyu dari Jogja dan pulung dari daerah Banyumas, inilah Indonesia yang akan adil dan makmur. Tetapi kalau akan memaksakan yang lain masuk, kemungkinan bisa jadi, tetapi Indonesia akan mundur lagi sampai garis imajiner kedua ini digabungkan, tertemu pemimpin yang luar biasa untuk memimpin Indonesia ini dengan luar biasa. Jadi Mataram dan Galuh bisa benar-benar Mataram Jogja sama Galuh Pasundan bisa, tetapi bisa Mataram kuno dengan Galuh kuno juga bisa. Jadi kita melihat itu jangan terlalu sempit. Kok begini ya bisa, tapi tetap garis imajiner ini antara garis imajiner Parangkusumo, Keraton Jogja, Gunung Merapi harus disinkronkan dengan garis imajiner yang saya lihat baru dari Srandil, Banyumas, dan Gunung Slamet. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.